Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semua, apa kabar? Pada kesempatan ini kelompok kami akan membagikan video pembelajaran dengan judul tahara atau bersuci. Ya, di sini saya melanjutkan pembahasan dari Bapak tentang, sebelum saya menjelaskan, saya terlebih dahulu memaparkan kelompok tiga kami. Yang pertama itu dari Bapak Muhammad Jabir, yang kedua Bapak Mada Ali, yang ketiga Bapak Bakri, yang keempat itu saya sendiri Rizky Setiawan, yang terakhir itu Bapak Firdaus. Kita melangkah ke pengertian tahara. Tahara itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau kebersihan atau bersuci. Yang kedua itu menurut istilah adalah memberanikan diri atau pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang ketiga, kegiatan bersuci dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Selanjutnya itu kita masuk di materi tentang pentingnya bersuci. Pentingnya bersuci itu menurut syarat sah ritual ibadah itu yang dikemukakan oleh dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci salat itu adalah taharah, yang mengharamkan adalah takbir, untuk menghalalkannya adalah salam. Hadis dari Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, pentingnya bersuci adalah disukai Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertahara atau membersihkan diri. Kemudian, yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah bagian dari iman. Nah, kebersihan atau suci adalah merupakan sebagian dari iman. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa at-tahuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Kemudian selanjutnya najis. Nah, najis ini terbagi dari 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua adalah najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Yang ketiga adalah najis mutawassitah. Nah, selanjutnya adalah apa sih najis ringan itu? Ya, mengapa dikatakan ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup hanya dibersihkan dengan air. Meski masih ada najis, itu sudah dianggap suci. Sebagaimana dalil atau hadis Nabi yang mengatakan yubsalu min bauli al-jariyah wa yurassu min baulil al-gulam. Dari As-Sami radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok kami mengenai masalah tahara. Kali ini saya akan melanjutkan tentang najis sedang. Apa itu najis sedang? Iya, contohnya adalah darah, nanah, muntah, keluar dari kemaluan depan belakang, iya, pada kotoran, batu ginjal dan lain sebagainya. Jadi najis sedang itu adalah najis selain najis ringan dan berat. Ya, termasuk juga bangkai disembelih tidak syar'i, tidak membaca bismillah, kemudian dia mati karena tercekik, tertanduk,
kemudian tenggelam, kemudian terantuk batu, ya, potongan tubuh hewan hidup. Ini semua adalah najis sedang. Kemudian bagaimana cara mencucikan najis sedang ini? Ya, pertama dihilangkan secara fisik. Yang kita hilangkan adalah warna. Jadi najis sedang ini kita suci, pertama hilang adalah warna, kemudian rasanya, kemudian aromanya. Ya. Bagaimana metodenya? Metode untuk mensucikan najis sedang ini adalah pencucian, penyiraman, kemudian penambahan air, kemudian pengeringan, ya, sama atau disamak dengan kulit, sama kulit, kemudian pengelapan atau digosok, ya, ada najis itu nanti dikatakan suci bersih kalau sudah digosok. Ya, seperti misalnya nanti ada benda-benda licin atau kaca atau apa ya digosok bisa bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah gesekkan ke tanah, digesekkan ke tanah. Ya, seperti misalnya kita injak tai, kalau kita mau misalnya sandal kita ada tai di situ, kita bisa gesek-gesek ke tanah sampai dianggap bersih. Itu bisa dipakai untuk sholat. Kemudian selanjutnya dalam menghilangkan najis sedang, ya pertama dikerok. Ya, di dalam hadis dari Aisyah ini tentang masalah mengerok atau mengirik bekas ya mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pernah diperhatikan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis dikatakan kuntu afrukul maniya min saubi Rasulillah idza kana yabisan. Dahulu kata Aisyah, aku mengerik bekas mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sudah mengering. Ya, kemudian yang kedua penyiraman. Ya, ini juga ada satu dalil hadis Nabi yang mengatakan yang artinya seorang Arab dusun itu telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya, namun Rasulullah SAW membiarkan saja dulu, kemudian siramilah di atas tempat kencingnya itu. Jadi hanya disiram saja. Ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang selanjutnya itu menghilangkan najis sedang. Itu dengan cara penambahan air. Maksudnya apa? Bila air di suatu tempat itu terkena najis, itu disucikan dengan menambahkan air lagi. Contohnya, misalkan kita membersihkan najis dengan air, sumur yang terkena najis, itu ditambahkan lagi airnya supaya untuk menghilangkan najis sedang. Kemudian cara menghilangkan najis sedang yang selanjutnya diusap dengan kain. Menurut pendapat Imam Hanafi, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sholat dengan menyelipkan pedang di pinggang mereka. Yang kedua, pedang itu bekas membunuh orang kafir dalam jihad. Yang ketiga, pedang mereka tidak suci, tetapi hanya diusap dengan kain. Ini khusus berlaku pada benda yang licin, seperti pedang ataupun kaca. Selanjutnya, menghilangkan najis sedang, masih lanjutan yang tadi, itu dikesetkan ke tanah. Kenapa bisa? Karena kita mengambil dasar dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, maka keset-kesetkan ke tanah, dan sholatlah dengan memakai sandal itu, karena hal itu mudah untuk disucikan. Cara selanjutnya untuk menghilangkan najis sedang, bisa juga dijemur hingga kering. Jadi tanah yang terkena najis, bila berjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis, itu maka akan menjadi suci. Ini diambil landasan dari hadis Rasulullah riwayat Az-Zala'i, yang artinya tanah yang telah mengering, maka tanah itu telah suci. Selanjutnya hadis besar. Hadis berat. Mengapa bisa sesuatu hadis dikatakan berat? Mensucikan tidak cukup hilang warna, hilang rasa dan aroma. Harus dengan ritual khusus, yaitu 7 kali disiram air dan 1 kali dengan tanah. Contoh di najis berat ini contohnya adalah najis anjing, najis babi. Nah, ini berlandaskan dari hadis Rasulullah riwayat Muslim yang artinya sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah.
Ya, baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video pembelajaran yang kami tampilkan kali ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.